Oke, selamat datang lagi ya di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali ide-ide dari The Millionaire Fastlane. Sumbernya ini. Wah, cara pandangnya agak beda ya soal cari duit. Penulisnya ini ngakunya jadi milioner umur 31, terus pensiun umur 37. Padahal katanya nih, 5 tahun sebelumnya masih tinggal sama ibunya loh. Jauh banget kan sama nasihat finansial yang biasa kita dengar. Nah, jadi kita mau coba bongkar nih. Gimana sih logikanya jalan pintas finansial ini? Apa bedanya sama cara konvensional? Dan yang paling penting, apa yang bisa Anda ambil dari sini? Oke deh, kita mulai ya. Katanya buku ini kritik keras cara kaya secara perlahan. Kenapa emangnya? Nah, iya betul. Itu kritik utamanya. Jadi, jalur kaya secara perlahan yang kerja keras, nabung, investasi di pasar modal gitu-gitu dianggap kayak pertaruhan 50 tahun. Anda kan jadinya nuker masa muda, energi buat mungkin kaya pas tua nanti. Itu pun tergantung sama kerjaan dan pasar modal yang ya kita nggak bisa kontrol penuh kan. Sumbernya bilang ini pertukaran yang gila. Ngorbanin waktu gitu loh, aset kita yang paling penting, demi kebebasan nanti-nanti. Iya juga ya kalau dipikir-pikir. Terus katanya ada 3 peta jalan finansial gitu ya di buku ini. Betul, ada 3. Pertama itu trotoar atau sidewalk. Ini yang ya nggak punya rencana finansial sama sekali, hidup dari gaji ke gaji, seringnya malah kejebak utang meskipun gajinya gede. Kebanyakan orang katanya sih ada di jalur ini. Terus yang kedua, jalur lambat atau slow lane. Nah, ini yang umum banget diajarin. Cari kerja bagus, nabung dikit, mungkin 5-10%, terus invest berharap dapat 8% setahun. Targetnya ya kayak 40 atau 50 tahun lagi. Formulanya simple. Kekayaan sama dengan kerja plus investasi pasar. Oke, trotoar, jalur lambat, dan yang ketiga pasti jalur cepat atau fast lane ini ya, yang jadi inti bukunya. Tepat sekali. Ini nih Fastlane. Fokusnya beda total. Bangun sistem bisnis sendiri, bedanya itu fundamental banget. Kalau jalur lambat, masalah utamanya itu uncontrollable limited leverage. Daya ungkitnya terbatas dan nggak bisa dikontrol. Maksudnya, gaji kan susah naik gila-gilaan ya kan? Nggak bisa dong minta naik 1000%. Terus hasil investasi pasar juga ya gitu deh, di luar kendali kita. Waktu jadi variabel utamanya. Oke, ULL. Terus fast lane? Nah, Fastlane ini lawannya. Pakai controllable unlimited leverage. Daya ungkit tak terbatas yang bisa dikontrol. Wah, CUL, kedengerannya keren banget. Gimana tuh cara kerjanya? Intinya adalah Anda bangun yang namanya pohon uang. Ini metafor aja sih buat sistem bisnis. Sistem ini punya potensi kal karena ya bisa menjangkau banyak orang atau kasih nilai terus-menerus tanpa harus ada Anda di situ setiap saat. Ada 5 bibit pohon uang ini. Sistem penyewaan kayak properti atau lisensi, terus sistem komputer atau software, nah ini internet masuk sini, aplikasi, SaaS. Lalu sistem konten kayak buku, blog, kursus online. Ada juga sistem distribusi, misalnya Anda bikin platform sendiri atau numpang di Amazon gitu. Terakhir, sistem sumber daya manusia alias bangun tim. Jadi bukan cuma kerja keras biasa, tapi kerja keras buat bikin sistem yang bisa kerja buat kita. Aset ya berarti. Terus, ini mengubah cara ngitung kekayaan dong. Banget. Formulanya jadi beda. Kekayaan sama dengan laba bersih plus nilai aset. Nah, yang menarik, pas laba bersih bisnis Anda naik, nilai aset bisnisnya tuh juga ikut naik loh. Seringkali naiknya pakai kelipatan industri. Bisa 4 kali lipat, 5 kali lipat, atau lebih. Jadi kayak serangan ganda gitu. Nggak cuma ngarap bunga 8% setahun selama puluhan tahun. Serangan ganda. Nah, saya ingat nih, ada bagian soal profit dari sistem Fastlane ini dipakai buat apa gitu, kayak bikin pasukan. Itu gimana maksudnya? Itu nggak dihabisin, tapi diinvestasikan lagi, misalnya ke pasar modal, properti, atau aset lain. Setiap rupiah yang diinvestasikan itu jadi kayak prajurit finansial Anda. Prajurit ini kerja buat menghasilkan pendapatan pasif lagi, kayak bunga atau dividen. Makin gede pasukannya, ya makin cepat Anda bebas finansial. Bener-bener misahin waktu Anda dari penghasilan. Ah, jadi bisnis Fastlane itu mesin cetak uangnya, terus uangnya dipakai buat rekrut pasukan pasif income. Pantesan bisa cepet, pola pikirnya juga pasti beda banget ya. Jelas beda. Mesti punya mindset produsen, jangan cuma jadi konsumen terus. Harus ambil tanggung jawab penuh sama pilihan finansial. Nggak nyalahin orang atau keadaan. Waktu itu dilihat sebagai aset paling berharga.
bukan buat dihambur-hamburin. Terus, belajar terus, itu penting. Belajar mandiri ya, nggak cuma ngandelin ijazah. Dan yang paling krusial, eksekusi. Ide sebagus apapun, kalau nggak dikerjain, ya nol besar. Ini juga ada kaitannya sama hukum affection. Kalau mau kaya raya, sistem Anda harus nyentuh jutaan orang, skala. Atau kasih dampak super besar per orang, magnitudo. Oke. Terus gimana kita tahu ide bisnis kita ini masuk fast lane atau enggak? Ada semacam saringannya gitu. Selain sering disingkat NEST, bisnisnya itu harus memenuhi need kebutuhan pasar yang nyata, punya entry, ada halangan masuk, jadi nggak gampang ditiru semua orang, terus kontrol, Anda punya kendali penuh atas bisnisnya, bisa di-scale, bisa dibesarkan skalanya, dan yang terakhir membebaskan time, waktu Anda nggak terikat langsung sama operasionalnya. Ini kayak checklist gitu deh. NEST ya, Need, Entry, Control, Scale, Time. Oke, jadi kalau mau disimpulin nih, intinya buku ini bilang, lupakan cara lama kalau mau bebas finansial lebih cepat, fokus bangun sistem bisnis yang bisa dikontrol, bisa diskalakan, menjawab kebutuhan pasar, dan profitnya dipakai buat bangun pasukan kebebasan itu tadi. Gitu ya? Betul sekali. Tapi ya penting buat diingat, ini bukan berarti kaya gampang loh ya. Lebih tepatnya, kaya lebih cepat. Tapi tetap lewat proses bangun bisnis yang beneran solid, yang memenuhi kriteria NESCT tadi. Kerja kerasnya tetap ada, banget malah. Cuma jenis kerja kerasnya beda, yang punya daya ungkit tinggi. Oke, jelas banget. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda yang dengerin, coba deh renungkan ini sebentar. Dari kelima perintah Fastlane yang tadi kita bahas, kebutuhan, entry, masuk, kontrol skala sama waktu, kira-kira mana nih yang menurut Anda pribadi saat ini terasa jadi tantangan paling besar? Atau justru mana yang jadi peluang terbesar dalam perjalanan finansial Anda? Coba dipikirin ya.